Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang pasti di channel Blok Kidul Kali. Apa kabarnya di pagi ini? Semoga kita semua sehat ya. Ada kurang apapun, dilancarkan semua usahanya. Dilancarkan semua usahanya dan didekatkan rezekinya. Amin 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 ya robbal alamin. Ya, aku lagi bangun tidur. Bukan bangun tidur, udah dari tadi bangunnya. Cuma saya emang mau bikin video itu kayak gimana, kayak gitu loh ya. Kayak gimana ya, kayak gimana, males kayak gitu lah. Males, penyakit malesnya udah datang lagi. Karena apa ya, karena efek dari badanku pegelinu. Kemarin aja aku kerokin kayak gitu. Jadi ya kita mau bikin apa pagi ini? Bener nggak ada bikin apa-apa sih, cuma bikin asik-asik aja. Ada yang asik, ada yang ya dibikin happy. Aku lagi mana sih? Kita tengok. Kita nyalain. Buburnya kakak udah mendidih. Iya, ini flek hitam, tapi aku nggak pakai nggak pakai skincare apapun ya. Kadang cuma maskeran kopi, maskeran pare, terus maskeran sereal kayak gitu aja, yang alami, nggak ada efek apapun. Jadi ya kayak gini, mau flek hitam mau apa ya biarin aja, karena emang udah usianya 40 tahun, jadi diwajarin aja. Gimana ya, kalau masalah cantik atau enggaknya ya nggak usah dibikin cantik. Cantik itu dari sononya aja kayak gitu. Ini tutup. Ini cantik itu cantik dari sononya aja. Yang penting kan hatinya yang cantik, jangan wajahnya. Wajah cantik itu bisa apa ya, bisa bikin bisa berubah, maksudnya bisa berubah bayi imut, umur 1 tahun sampai 5 tahun imut, umur 6 tahun sampai 10 tahun ya bukan imut sih, wajah masih kecil. Terus 12 sampai 20 muda, 20 sampai 30 udah perubahan dewasa. Terus 30 sampai ke atas seterusnya udah kelihatan tua. Jadinya ya gimana ya, tetap aja kita mau dandan cantik, kita mau bikin apa, tetap aja tuh. Wah, ya kalau mau bikin cantik banyak uang nggak masalah ya. Kalau saya dari dulu, dari kecil, maksudnya dari kecil ya,
nggak paham tentang kecantikan, apalagi aku orangnya tomboy waktu kecil, waktu itu jadi kayak gitu itu nggak begitu penting. Dan saya pernah diajarin sama teman SMP, tapi ya dia emang cantik, tapi dia gimana ya, cantiknya itu kan ada alasnya, jadi kalau udah nggak ada alasnya kelihatan tua kayak gitu. Jadi kayak gitu. Cantik itu cantik yang normal aja, cantik yang dari sononya, dengan cantik karena hancurkan. Maaf kalau pagi ini saya buka-bukaan, maksudnya bajunya nggak sopan, ya, mungkin karena yang tadinya tertutup, mungkin ya bukan tertutup saja, bukan tertutup semuanya, cuma tertutup segini, tapi aku orangnya kayak gini. Saya pengen jadi diriku sendiri, bukan jadi orang lain, dan yang penting nyaman buat aku, kayak gitu aja. Kalau buat orang lain nggak nyaman ya maafkan saja, karena yang menjalin hidup ini saya, bukan orang lain. Jadi maafkan saya kalau saya terlalu terbuka kayak gini. Inilah setiap hari saya kayak gini sebenarnya kalau di rumah, sebenarnya dulu, tapi sekarang saya kalau keluar udah pakai jilbab, kalau keluar rumah aku pakai jilbab kayak gitu. Kalau nggak pakai jilbab ya pakai celana, maksudnya bajunya kayak itu kan harus tertutup kayak gitu. Sebenarnya nggak harus aku berjilbab, tapi ya kadang namanya orang kan keluar jilbaban tapi di rumah ya kalian harus memaklumi kayak gitu. Karena kenapa harus memaklumi? Karena itu bikin kita nyaman gitu. Kita nyaman karena di rumah yang lihat kita sendiri kayak gitu. Ya tahu bos, atau bos, tapi kalau bos kita baik, kalau bos kita oke, nggak masalah. Banyak yang kayak gitu dicecar, katanya alah di luar jilbaban, di rumah pakai celana pendek, pakai singlet. Nah, gimana menurut Anda penilaiannya kayak gitu? Coba saya kasih saran di bawah. Kalau saya ya, pendapat saya yang penting nyaman saya nyaman diri saya sendiri, karena yang menjalani kita sendiri kayak gitu. Walaupun kakekku walaupun aku jaga orang laki-laki udah tua, jujur aja dia tidak neko-neko, jujur aja dia udah dikasih suntik biri. Kalau Indonesia kan hukuman biri ya. Nah, tapi dia bukan dihukum, tapi karena kan orang sini ya, jujur teman-temannya kakekku seusia dia tetap masih itu pernah. Kenapa saya bilang ini pernah? Saya ditanyain sama temennya, mau nggak melakukan kayak gitu sama saya, ntar saya kasih uang 300. Maaf, saya walaupun kayak gini orangnya, walaupun saya orangnya seksi, walaupun saya orangnya buka-bukaan, tapi maaf, saya bukan melakukan hal kayak gitu. Jangan salah menilai orang yang buka-bukaan, yang kadang mau melamar. Bukan semua orang kayak gitu, dan orang tertutup pun, orang yang berpakai jilbab pun kadang bukan yang seperti kita lihat, wah orang itu baik pakai jilbab begini. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi makanya buat kalian semua janganlah menilai dari penampilan kayak gitu. Ingat ya, jangan menilai dari penampilan. Emang ada, tapi tidak semua orang kayak gitu. Dan jangan ibaratnya kamu jangan dia kayak gini pasti masuk. Emang kamu bisa menjamin dia masuk neraka atau surga? Apakah kalian bisa menjamin? Tanyakan pada hati sampai kalian.
Dan apakah kamu yang bisa kayak gitu masuk surga dan neraka? Apakah kalian bisa menjamin? Janganlah menilai orang, alah kamu pakai baju kayak gini ntar kamu masuk. Sebelum kamu kasih saran sama dirimu sendiri, gimana? Dirimu sendiri bagaimana? Apakah kamu ntar juga masuk surga atau neraka? Kan belum tahu. Jadi baik jeleknya manusia hanya Allah yang bisa menilai. Jelek baiknya manusia hanya Allah yang menemukan mana masuk surga, mana masuk neraka. Jadi buat semua saudara-saudaraku yang baik, yang mulia, yang pokoknya yang baik banget. Jadi janganlah menilai sesuatu kebaikan keburukan kayak gitu. Dan sebaiknya lebih baik menilai diri sendiri, mencerminkan diri sendiri, apakah kita udah baik, apakah kita udah benar. Nah, jadi buat teman-teman semua, janganlah selalu menilai orang lain dari sisi pandang mata kalian, karena kadang mata kita bisa dibohongin. Paham kan? Makanya aku kadang itu sewajarnya saya begini, yang penting saya itu kagak melepas baju, kayak cuma beras sama jancut aja kayak gitu udah. Buat saya kayak gitu, buat saya buat gitu aja. Kalau di maksudnya ya, kalau di depan kamera sama di depan orang, kalau misalnya kamar mandi ya nggak masalah. Kalau mandi kan harus cepat lepas baju semua kayak gitu loh. Jadi kayak gitu, jangan menilai orang dari penampilan, biar kita nggak dihujat gentian. Hujat-hujatan sampai kapan kita kan berhenti menghujat kayak gitu. Ya gendut saya kalau udah gemuk, perutku gemuk, gendut. Walaupun itu tetap gendut saya, buncit. Ini mau datang bulan jadi ya buncit. Kan maklum kan kalau orang datang bulan ya, cewek itu kalau mau datang bulan pasti perutnya kayak buncit. Buncit maksudnya kayak orang hamil. Nah, makanya kayak orang mau hamil, kayak orang hamil kan, kalau orang hamil kan nggak datang bulan ya. Nah, makanya kalau kita mau datang bulan itu pasti perutnya buncit. Itu ntar kalau kita udah datang bulan ya kayak angin di dalam perut. Jadi ntar kalau udah datang bulan ya kempes lagi kayak gitu ya. Berarti kayak kita hamil, kalau udah keluar kan kempes kayak gitu. Dan buat resep yang datang bulan, lebih baik minum jamu. Kalau saya ya kunir asem, tapi kunir asemnya saya bukan kunir asem yang beli dari yang dicampurin kayak gitu, enggak. Kayak saya masak sendiri dengan bahan asem, gula jawa, ya terserah gula jawanya mau yang aren, yang tebu, yang apa, terserah, yang penting gula jawa, serai, terus jahe, kunyit. Kalau ada daun sirih, kasih daun sirih. Nah, biar perut kita nggak sakit kan. Kita kalau wanita ya, kalau kita wanita datang bulan itu pasti perutnya sakit. Jadi minumlah itu. Ya kalau kita nggak mau masak, kita beli di luar, beli jamu keliling berapa sih itu, kalau paling 2.000 lah udah dapat. Tapi kalau saya di sini kan ibaratnya kan di sini kan mahal juga, terus jarang ada gitu ya. Jadi saya beli masak sendiri, merebus sendiri ya kayak itu tuh, asam, gula jawa, terus jahe, serai, daun sirih kalau ada. Karena di sini nggak ada daun sirih ya aku nggak kasih, ya cuma itu tadi yang paling pokok, asam, gula jawa, kunir, serai, jahe kayak gitu. Nah, aku pakai gitu di sini. Tapi kadang kalau aku di sini kalau nggak ada itu semua, saya memasak hungcau. Hungcau itu kayak kurma kering. Itu aku rebus
aku rebus. Kalau nggak rebus ya kan kurma kering kan kita kalau nggak rebus ya kita seduh dengan air hangat, diamkan udah jadi kok. Jadi kalau kita nggak mau merebus ya kita seduh aja dengan air panas kayak bikin kopi atau bikin teh, terus didiamkan udah jadi kok. Ntar udah rasanya udah kurma kering kayak gitu. Aku sebenarnya kalau minum kalau makan kurma yang manis itu kurma manis saya sih nggak begitu suka, tapi kalau minum kurma kering di jam itu ya mau kayak gitu. Terus ada juga mau beli jadi ada yang kering, itu yang kering dibikin bubuk, terus itu ada kalau nggak salah 1 hap isinya 100 apa 200, pokoknya mahal banget itu karena itu ramuan, karena ada ramuannya juga. Kalau beli yang kayak gitu udah dibikin pabrik itu ada ramuannya, ditambahin gula, pokoknya ditambahin lah, pokoknya ada tambahannya. Tapi kalau dibikin sendiri kayak gini tuh, kayak gini. Ini kan kurma kering, ini udah lama, ini udah kering ini, makanya ini warnanya pun udah itu. Ini kurma kering, ini aku kadang ya aku rendam terus aku potong kecil-kecil karena aku nggak mau merebus, kadang aku potong kecil-kecil terus aku tambahin ini apa, longan kering apa enggak, longan apa, kelengkeng kering, pokoknya tambahin kelengkeng kering, tambahin ini sama ini, udah. Ini kan manis, jadi tapi kalau kurang manis ya tambahin, kalau saya sukanya gula Jawa, kalau begini kayak gini. Ini kan tambah darah, kalau buat orang sini katanya tambah darah, jadinya kalau kita datang bulan perutnya nggak enak, minum ini nggak sakit. Karena saya udah ini aja tuh yang beli cuma 18 bulan, saya yang beli ya. Anaknya kalau sini tengok lah, kok nggak kamu bikin minum, ya aku bikin minum kalau aku datang bulan aja. Datang bulan kan cuma 1 bulan sekali. Itu pun saya bikin nggak setiap hari bikin, maksudnya nggak setiap hari pas datang bulan setiap hari bikin, nggak ya. Kan saya bikin berapa gitu, ntar aku rebus 2 kali kayak gitu. Jadi ya di perut emang ya perut nggak terasa sakit, minumnya pas hangat kayak gitu. Kayak kunir rasa minumnya hangat-hangat biar kita nggak itu, karena kan kita datang bulan itu nggak boleh minum air yang dingin kan, jadinya maksudnya air dingin apalagi es jangan sampai kan. Jadi ya nah tambahin ini nggak tahu apa ya namanya, tambahin ini kalau itu kecut apa manis kecut kayak gitu, nggak tahu ini apa namanya ya ini. Terus kelengkeng kurma kering, nggak tahu ini namanya apa kalau di Indonesia. Ini tuh 1 biji sama kayak cabai, nggak tahu kalau di Indonesia ada enggak ya. Bijinya itu kayak gini. Ini manis asam kayak itu. Kalau orang sini buat masak sup, buat tambahan masak sup. Tapi ini bagus karena kering banget, udah lama kering. Ini bagus. Kalau nggak bagus itu basah terus lengket-lengket jadi lembek. Ini udah lama juga. Kalau itu mau rebus yang kurma kering, kelengkeng, terus yang itu tadi tambahin aja jahe sama asem, kalau ada gula Jawa, itu udah enak.
mau saya tambah sedap yaitu gula Jawa, kurma kering, longan, terus yang tadi yang kecil-kecil itu jahe. Kalau tambahin serai juga nggak apa-apa, tambahin serai, terus gula Jawa kayak gitu. Ya aku sering masak itu karena serai kan kadang beli serai kan $2 kayak gitu, aku masak 2 kali udah. Kalau enggak bukan serai, itu kan serai kan panjang segini, kamu potong-potongin aja itu sedikit-sedikit, yang penting kan ada rasanya kayak gitu, nggak apa-apa, sedap buat kita sehat, buat perut kita juga nyaman, buat kembung kayak gitu. Ini kan aku juga mau jamnya juga habis, ntar mau belanja ya, terus belanja, ntar mau siang mau belanja ya, buat belanja buat masakan nanti malam, juga buat beli pesanan cilok. Insya Allah besok dapat rezeki, dapat pesanan cilok 7 hak. Jadi nanti beli sambal kacang, kecap, saus, terus apa ya, tepungnya udah beli, terus beli daun berambang, terus sama belanja daging buat kakek makan malam. Jadi ya kayak gitu. Aku mau bikin kopi, siapa yang mau ngopi sama saya? Setiap pagi saya ngopi, kalau nggak ngopi ya kepala keliang-keliang. Jadi ntar dulu saya ngambil kopi. Ntar. Tapi semalam udah diminta sama teman untuk review masker kopi, terus sama masker pare madu, kopi madu sama pare madu. Itu ntar aku bikin, kita nggak tahu kapan. Yang penting yang pertama kopi madu ya, cuma kopi sama madu aja, kalau mau nambahin gula nggak apa-apa. Kayak semalam saya juga pakai madu, bukannya buat apa-apa, aku nggak, bukannya buat yang, cuma suka saja saya dengan yang kopi. Nggak tahu kalau aku suka sama kopi, apa yang aku pakai muka, apa yang sama aku minum itu cocok kayak gitu. Jujur ya, tomat katanya bisa, tapi tomat saya nggak suka. Maksudnya nggak kalau makan tomat mentah itu ya, kalau makan tomat mentah itu nggak suka, bukan nggak doyan ya, doyan tapi nggak suka aja, nggak suka kayak gitu. Tapi ya anehnya kan orang kalau pakai masker kan cuma di luar ya, saya itu heran, walaupun itu dikasih di luar tapi habis pakai itu maskeran tomat itu jadi mukanya kayak kena kayak alergi, terus bintik-bintik merah kecil-kecil kayak gitu. Jadi nggak cocok dan sesuai sama aku, nggak suka makan tomat. Kalau tomat matang oke, nggak masalah, maksudnya tomat yang dimasak kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau tomat langsung dimakan kayak nggak bisa. Seperti biasa bikin kopi. Hari ini nggak ada sarapan. Tadi cuma ngopi aja kan, udah aku bilang aku nggak pernah sarapan, cuma ngopi kayak gini udah. Terus aku maskernya ada masker muka yang gimana ya, yang itu yang dari kayak tisu basah itu ada juga, tapi itu jarang aku pakai. Aku
malah sukanya yang kayak gitu tadi, kayak kopi madu, terus pare madu, terus sereal. Karena sereal aku habis, belum beli, jadi nggak bisa bikin. Pikir saya pagi ini saya mau maskeran itu, tapi nggak ada sereal, belum beli. Jadi ya udah, kapan-kapan aja, satu persatu. Teman aku nyuruh, kamu lah itu apa, bikin konten maskeran kopi kayak gimana, coba. Insya Allah aku bikin, entah itu besok. Kalau besok kan minggu, besok minggu kayaknya aku, ya besok kan minggu, bikin bikin cilok. Jadi insya Allah hari Senin kayaknya besok bikin cilok. Jadi besok bikin video bikin cilok. Jadi maaf ya, aku nggak mau kayak tutorial bagaimana caranya bikin cilok, bahannya kayak gini kayak gitu, nggak. Saya cuma bikin video ya, karena saya itu orangnya masih belajar, takut salah ngajarinya, jadi ntar kena bully netizen. Jadi ya aku karena belajar, jadi ya aku cuma bikin video aja. Aku bikin video cara cilok aku kayak gini aja, udah. Nggak ada yang neko-neko, cuma itu aja. Aku nggak mau cara bikin kayak gini gitu enggak. Ya mungkin ada sedikit kayak ditambahin ulek bawang apalah kayak gitu, tapi saya nggak mau kayak yang khusus kayak bikin inilah, enggak. Ya cuma bikin video normal aja. Bikin video biasa aja, kayak gini aja, nggak ada yang diseriusin, maksudnya nggak ada yang bikin. Aku orangnya nggak bisa, aku pengennya kayak normal aja kayak gitu loh. Ya kalau rezeki Allah yang ngasih, ya pasti akan datang ke kita. Kalau belum ada yang datang, itu belum rezeki kita, kayak gitu aja. Kita ikhlasin, kita terima dengan apa adanya aja. Jadi ya kayak gitulah saya itu, nggak harus, karena jujur saya orangnya itu gimana ya, nggak bisa aku tuh harus itu, nggak bisa ya kayak gitu tadi ya. Pokoknya kalau subscribe-nya tambah, itu rezeki dari Allah, dan terima kasih buat orang-orang yang udah subscribe channel saya kayak gitu. Jadi ya pokoknya kalianlah yang bikin aku tambah semangat bikin video kayak gitu. Jadi nggak ada yang pagi ini, nggak ada kegiatan yang ekstra, karena udah saya kerjain tadi pagi. Karena saya juga kerjaannya juga kayak gitu aja. Emang tadi itu rebus air terus tapi aku masak udah nyapu, udah nyapu, udah ngepel. Jadinya ya udah tau lah kegiatan saya pagi-pagi pasti ngopi bersama Inem Cemplok. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa pagi-pagi ngopi sama Inem Cemplok. Kidul kali, yang pasti kopinya orang Indonesia. Yang jelas kopinya orang Indonesia, yaitu nggak usah disebut, ntar kena tegur. Di tiap pagi ngopi bersama Inem Cemplok gitu kali, yang pasti dengan kopinya orang Indonesia kayak gitu. Oke? Ya di pagi ini kayak gitu aja. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyinggung semua teman-teman, menyinggung perasaan saudara-saudara, dulur kabeh, ya saya Inem Cemplok minta maaf kayak gitu. Dan maafkan kalau saya berpakaian kayak gini tidak sopan.
bukannya tidak sopan ya, maksudnya ya kayak gini buka kayak gini, biasanya jilbaban kayak gini, kok ini buka-bukaan, jadi ya minta maaf ya, minta maaf ya, yang penting saya bukan 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 maksudnya ya bukan, jujur saya bukan muslim yang begitu bukan ya, mas saya muslim tapi ya muslim sewajarnya, tapi bukan harus pakai kayak gitu. Jadi kayak gitu aja, minta maaf kalau ada yang salah dengan tutur kata saya. Jangan lupa pagi-pagi ngopi dengan Ina Cempluk gitu kali. Terima kasih sudah subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa pagi-pagi ngopi dengan Inem Cempluk gitu kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.